Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 26 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat para buana yang akan merencanakan sesuatu terhadap Nana. Di sisi lain, Nana terdengar oleh Bu Para akan melihat dewa yang ada di rumah sakit. Namun Bu Para telah ada inisiatif untuk mengerjakan Nana. Nana disuruh mengambil air agar Nana terlambat ke rumah sakit. Kalau seandainya terlambat, positif dewa akan marah besar kepada Nana. Singkat cerita, para buana telah mengerjakan Nana untuk mengambil air tersebut. Dari sisi lain, di situ terlihat Nana yang sedang menguping pembicaraan Bu Para bersama ibunya Cornelia. Dan di situ Nana pun sangat hati-hati karena kecurigaan Nana takut para buana mamanya akan melakukan sesuatu terhadap dirinya. Singkat cerita, Nana akan pergi ke rumah sakit. Nana di situ akan menghadang mobil taksi, namun sekian jam Nana belum juga mendapatkan taksi tersebut. Dan Nana berpikir semua supir sudah pada pulang. Emang itu idenya para buana agar Nana terlambat untuk nyampe ke rumah sakit. Karena tujuan Bu Para, seandainya Nana terlambat nyampe ke rumah sakit, positif dewa buana akan marah besar. Itu triknya para buana bersama ibunya Cornelia. Di situ terlihat para buana melihat CCTV dan melihati Nana masih menjanteng di pinggir jalan akan menghadang sebuah taksi. Namun sampai sekarang belum juga taksi itu ada yang lewat. Singkat cerita, di rumah sakit dewa sedang diperiksa oleh dokter. Karena setelah kecelakaan dari pesawat, dewa harus diperiksa kalau ada sesuatu di badannya, apakah geger otak dan gimana, karena kecelakaan pesawat tersebut sangat tinggi sekali. Namun alhasil dokter menyatakan bahwa dewa tidak apa-apa badannya dan sehat-sehat aja. Di adegan selanjutnya selesai diperiksa, dewa keluar dari kamar tersebut. Dan sesampai di luar, dewa melihat ke kiri ke kanan, namun Nana belum juga nyampe ke rumah sakit. Di situ dewa menghulang. Namun setelah dewa mengambil HP, dewa teringat HP-nya ketinggalan di hutan. Di adegan selanjutnya, dewa sedang lamun, tiba-tiba datang Lia. Lia pun sedang menunggu Fajar karena Lia juga habis diperiksa oleh dokter karena kejadiannya sama bersama Lia, kecelakaan di sebuah pesawat. Di sisi lain, karena Lia dan dewa selamat dan tidak apa-apa. Di situ dewa berkata kepada Lia, "Kamu kenapa mendekati aku?" ungkap dewa kepada Lia. Lia menjawab, "Aku sedang menunggu Mas Fajar." Di situ antara Lia dan dewa ribut terus, dimasalahkan kecil dibesar-besarin oleh dewa dan juga Lia. Terjadilah pertengkaran mulut antara dewa dan juga Lia. Setelah dewa dan Lia bertengkar, mengadu mulut dan membuka aib terjadi perjanjian di sebuah kapal, tiba-tiba datang seseorang yang setengah tua. Di situ terdengar oleh orang tersebut bahwasanya Lia dan dewa telah berjanji seandainya selamat dari kecelakaan pesawat, dia akan berjanji akan rukun dan damai, bahkan menjadi sahabat. Di situ orang tua tersebut mengatakan kepada dewa bersama Lia bahwasanya janji jangan diingkari. Nanti kalau diingkari akan fatal bagi kalian, ungkap orang tersebut terhadap Lia dan juga dewa. Setelah mendengar perkataan-perkataan orang tersebut, Lia dan dewa jadi ngelamun.
Apakah benar janji ini akan membuat celaka kalau diingkari? Ungkap Dewa dan juga Lia. Oke guys, di adegan selanjutnya disitu terlihat Nana yang sekian lama menunggu taksi, tiba-tiba datang taksi kosong, dan alhasil Nana pun masuk ke taksi tersebut karena ingin cepet-cepet nyampe ke rumah sakit. Dan Nana pun berkata ke supir taksi tersebut, "Mas, agak cepet sedikit." Namun supir tersebut berkata, "Nggak bisa Mbak, karena di depan sangat macet sekali." Di situ Nana pasrah diri, sampai jam berapapun akan ditunggu kemacetan ini. Oke guys, di adegan selanjutnya disitu terlihat Priska yang sedang menghulang di kamar sendirian dan sedang membayangkan wajahnya Kelvin alias Wilson. Bayangan dan halu Priska tiba-tiba ngajanteng Kelvin di depan wajahnya, dan disitu perasaan Priska Kelvin memeluk dirinya. Di sisi lain, kasih sayang Kelvin terhadap Priska dengan halusinasi Priska karena sangat mencintai dan menyayangi Kelvin. Di situ perasaan Priska, dia dipeluk oleh saudara Kelvin. Namun tiba-tiba itu cuma bayangan-bayangan Priska yang sedang kangen terhadap si Kelvin. Singkat cerita, setelah membayangkan hal-hal bersama Kelvin, Priska langsung pengen ketemu dan pengen melihat wajahnya Kelvin alias Wilson. Dan disitu Priska pun langsung keluar akan melihat wajahnya Kelvin walaupun dari kejauhan. Singkat cerita, Priska sudah di depan rumahnya Pak Nopal. Di sisi lain, Priska tujuannya akan melihat wajahnya Kelvin walaupun sebentar. Di situ Priska berdiri di semak-semak sebuah pohon akan melihatin wajahnya Kelvin. Singkat cerita, Kelvin datang dari kantor bersama Pak Nopal. Di situ Priska memandang wajah Kelvin. Di sisi lain, Kelvin setelah melihat ke belakang, Priska pun sangat senang sekali. Singkat cerita, Kelvin masuk ke dalam. Namun di situ Kelvin sebelum masuk ke dalam, dia melirik ke belakang dulu dan Priska terus memandang wajahnya Kelvin. Namun setelah Kelvin masuk ke dalam dan melihatin ke belakang, sangat senang sekali Priska telah melihat wajahnya Kelvin yang tampan, karena Priska sangat kangen sekali terhadap wajahnya Kelvin. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat si Wilson alias Kelvin langsung masuk ke dalam bersama Pak Nopal, dan di situ Priska berkata, "Kok cuma sebentar Pak Kelvin melihat ke sini? Aku masih merindukan dan aku sangat kangen terhadap dirinya." Di situ Kelvin langsung berjalan terus akan masuk ke rumah. Namun setelah akan membuka pintu, Kelvin memberi kesempatan untuk melihat ke belakang kepada Priska. Oke guys, Priska terus pergi akan pulang karena Kelvin sudah masuk ke dalam rumah. Namun setelah Priska mau pulang, tiba-tiba Pak Nopal keluar. Dan Priska pun langsung kembali lagi ke tempat yang tadi karena Pak Nopal sangat mencurigakan. Ada apa Pak Nopal kok keluar sendirian? Di sisi lain terus Priska pun akan menguping pembicaraan Pak Nopal karena di situ Pak Nopal menghubungi anak buahnya menyuruh datang ke tempat Pak Nopal. Di situ sangat curiga sekali. Priska terus akan menguping pembicaraan Pak Nopal. Namun Priska tidak terdengar dengan kata-kata Pak Nopal bersama anak buahnya tersebut. Singkat cerita, Pak Nopal sudah menghubungi anak buahnya menyuruh datang ke rumahnya. Namun sama Priska tidak terdengar. Priska langsung mendekati lebih dekat lagi agar lebih jelas dan agar terdengar apa rencana Pak Nopal. Bahwasanya kok Pak Nopal sangat mencurigai dengan gerak-geriknya. Di adegan selanjutnya tidak lama kemudian datanglah anak buah Pak Nopal yang menghadap ke Pak Nopal. Di sisi lain, di situ Pak Nopal berbisik-bisik dengan anak buahnya bahwasanya Pak Nopal akan merencanakan untuk mencelakakan Wilson alias Kelvin. Di situ pembicaraan Pak Nopal terdengar oleh Priska, dan Priska pun terkejut setelah mendengar Wilson
Dan di sisi lain, Priska tidak panjang lebar, mungkin Pak Nopal akan merencanakan sesuatu, apakah rencana baik, apakah rencana jahat. Di situ langsung Priska pun bergegas. Setelah Pak Nopal mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan untuk mencelakakan Kelvin, di situ Priska langsung akan menghubungi Kelvin dan akan mengatakan bahwa Pak Nopal punya rencana untuk mencelakakan dirinya. Di sisi lain, setelah beres Pak Nopal berbicara dengan anak buahnya, dan di situ Priska pun langsung akan menghubungi akan menghubungi kepada Kelvin, karena Priska sangat takut sekali dan ngeri dengan rencana-rencana Pak Nopal. Mending kalau rencana yang baik, tapi kalau rencana yang jahat untuk mencelakakan Kelvin, Priska pun tidak tinggal diam. Singkat cerita, di situ terlihat Priska setelah beres mendengar percakapan Pak Nopal bersama anak buahnya, Priska langsung menghubungi Kelvin karena Priska sangat khawatir sekali, ketakutan Priska Pak Nopal akan mencelakakan Kelvin. Maka dari itu Priska langsung menelpon Kelvin, namun Kelvin bunyi telepon dari Priska tidak mau mengangkatnya karena Kelvin sangat benci dan dendam pada Priska. Beberapa kali Priska menghubungi Kelvin namun tidak diangkat, bahkan HP-nya langsung dimatiin. Padahal Priska akan menolong Kelvin agar Kelvin selamat dari kejahatan-kejahatan yang direncanakan oleh Pak Nopal. Di situ Priska bingung harus melakukan apa agar Pak Kelvin tahu rencana Pak Nopal yang ingin mencelakakan dirinya. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang benar. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena Mimin tas ngabudah rada balelor, Mimin minta maaf. Nah, sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bernonton pada Bunda.